Ya. Tasbih, sisir, sabun. itu kena pajak. Tapi pada saat sama itu berapa harga sampo? 10.000, 20.000 udah top, udah mahal. Kena pajak. Ente beli mobil 200 juta 0%. PNBM. Ayo, di mana rasa keadilannya? Udah gitu satu lagi. Kalau pengusaha besar punya duit triliunan investasi dapat tax holiday. Tax holiday itu artinya pembebasan pajak sampai 20 tahun. 20 tahun bos. Sorry banget ya Mas Jokowi ya. Mohon maaf banget. Kita tadinya berpikir pemerintah ini tumbang tahun 2020. Bukan oleh demo besar-besaran. Bukan oleh people power. Bukan oleh Habib Rizik dan kawan-kawan. Bukan. Karena nggak punya duit. Tumbang dengan sendirinya. Paling Agustus, selambatnya Oktober 2020 tumbang. Nggak punya duit. Tapi kenapa sekarang Juni 2021 masih tahan? Karena ada Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, beberapa pekan belakangan ini kita diramaikan di jagat sosmed ya tentang RUU KUP yang membahas tentang perpajakan. Meskipun ya Menteri terbaik keuangan di dunia merasa heran kenapa rancangan ini bocor ya. Ini rancangan tentang pajak bocor ya. Kayaknya memang harus dirahasiakan, memang ada apa-apanya. Nah, kebetulan di samping saya ada orang yang sering komentarnya pedas, seorang wartawan senior ya, dan juga viral di mana-mana, Bang Edi Mulyadi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita harus berbicara tentang pajak Bang. Tapi saya agak khawatir dengan pajak ini. Khawatir nanti kita ngobrolnya juga di pajak ya, khawatir 12% gitu PPN. Nah, bener Bang ini udah tahu berita tentang hal ini, Bang. Pajak itu, Bos, sekarang ini kalau kita perhatikan di rancangan perubahan undang-undang kelima tentang KUP itu tadi, itu ternyata yang dipajakin bukan cuma sembako. Apa aja tuh? Jasa kesehatan, Bos. Jasa kesehatan. Lahiran itu kena pajak juga. Lahiran? Iya. Jadi selain yang kita tahu sekarang ini kan namanya sembako. Sekolah. Bimbel sampai perguruan tinggi kena pajak. Ini adalah wujud nyata dari kapitalisme. Jadi pendidikan itu benar-benar kapitalis, pendidikan itu benar-benar liberalisme. Unsur yang namanya soal apa sih idealisme segala macam itu nomor 612. Sekarang yang paling penting bagaimana pemerintah mendapat uang dari hal-hal yang sangat basic, kebutuhan basic bagi masyarakat. Rakyat sembako tuh basic. Basic banget, kemudian yang lain pendidikan tuh basic banget. Tapi itu pun karena pemerintah kalap, nggak punya duit, cari uang, utang keluar susah, ya kan? Akhirnya ya semua dipajakin termasuk itu. Dan ternyata dalam rancangan perubahan undang-undang kelima itu, perubahan kelima undang-undang KUP itu ternyata juga jasa kesehatan, bahkan jasa ahli gigi, bukan dokter gigi ya, dental, apa tuh? Ahli gigi tuh. Tukang gigi. Itu kena juga, melahirkan, jasa semua ini kena. Jadi nanti kalau itu jadi undang-undang, maka siap-siap anakmu itu punya beban dua. Apa? Beban utang negara? Iya, maksud saya itu. Karena kita punya utang 7.000 triliun, setiap jiwa masyarakat Indonesia itu punya utang 23 juta. Termasuk bayi yang baru lahir. Pernah ngutang kayak nggak menikmati utang, pokoknya punya beban 23 juta. Satu. Yang beban kedua itu kena pajak pula. Ini agak aneh ya gitu. Bayi keluar langsung kena pajak ya. Langsung menanggung utang dulu. Makanya betul kata orang-orang, anak itu harta yang tidak ternilai. Pantes ya. Mau lahir dipajaki teman-teman semuanya ya. Luar biasanya. Nah termasuk wajar nggak sih sebenarnya di dalam, kan Bang ini tadi menyebutkan ini negara prinsip kapitalisme, ekonomi kapitalisme, liberalisme dan kapitalisme itu tepatnya neoliberalisme. Padahal katanya ekonomi kita ekonomi Pancasila loh Bang.
Pancasila itu kan cuma di buku-buku. Buku-buku. Ya, kalau kita ngomong jangan ngomong soal ekonomi Pancasila atau neoliberalisme. Ketika Menteri Keuangan menaikkan PPN dari 10% menjadi 15%, kemudian orang protes jadi 12%. 12%. Emang itu Pancasilais? PPN itu vital, Bos. Semua transaksi itu kena PPN. Iya sih. Makan di gerai franchise kena PPN. Dulu 10%, hampir menjadi 15%. Itu kalau jadi 15% berarti pemerintah dengan diem aja tiba-tiba dapat uang tambahan 50%. Misalnya dari PPN selama ini dapat 50 triliun misalnya. Sambil meremeh tiba-tiba jebret dapat 25 triliun tambahan. Ya kan? 15%. Padahal kalau dihitung-hitung alam Indonesia ini kayaknya kan tunggu dulu jangan itu dulu nanti dulu. Jangan buru-buru. Masa agak kesel ya netizen ini. Jadi dengan 12% kita dapat tambahan PPN. PPN itu vital. Semua transaksi kena PPN. Jadi itu cara gampangan Menteri Keuangan dapat pajak lewat merogoh kantong rakyat lebih dalam lagi. Katanya udah 11 triliun. Oh, itu nanti dulu. Oh, nanti dulu ya. Yang kedua apalagi tadi mau ngomong. Emang ngomong Pancasila tadi kan. Emang ketika dia memberikan memajaki sembako itu Pancasilais. Di mana nilai keadilan sosial. Sila kedua ya. Sila kelima. Ya. Manusia yang adil dan beradab. Emang itu punya manusiawi, tidak manusiawi. Kenapa nggak manusiawi? Orang rakyat lagi susah, pandemi, banyak PHK, banyak pengangguran baru, nggak punya penghasilan, lah kok dipajaki lagi belanja, tadinya beli gula nggak kena pajak, tiba-tiba kena pajak pula. Itu kan nggak manusiawi, nggak punya sisi kemanusiaan. Apalagi bicara soal keadilan. Dan ini masuk di tadi nih, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Bagaimana bisa adil? Ketika rakyat yang lemah yang nggak punya apa-apa dipajaki sampai nanti sampo. Ya. Tasbih, sisir, sabun. Itu kena pajak. Tapi pada saat sama itu berapa harga sampo? 10.000, 20.000 udah top, udah mahal. Kena pajak. Ente beli mobil 200 juta 0%. PPNBM. Ayo, di mana rasa keadilannya? Udah gitu satu lagi. Kalau pengusaha besar punya duit triliunan investasi dapat tax holiday. Tax holiday itu artinya pembebasan pajak sampai 20 tahun. 20 tahun, Bos. Nggak bayar pajak. Ini kayak sesek gitu. Nggak, khawatir saya mau dirapid dulu kok apa Covid gitu tiba-tiba dengan sesek nafas. Belum selesai. Itu belum selesai ya. Pengusaha besar dapat tax holiday 20 tahun. Kamu kumpul sama teman-teman 5 orang, 10 orang, 20 orang bikin koperasi. Lalu yuk kita bisnis apa? Bikin pabrik tahu. Bikin pabrik tempe. Itu belum apa-apa kena pajak ini, pajak itu, izin ini, izin itu segala macam. Jasad ini di mana di sisi kemanusiaan? Pancasila sisa kelimanya mana? Enggak ada. Keadilan sosial enggak ada. Jadi jangan sok ngomong itu enggak Pancasila dong. Mohon maaf, pret. Pancasila cuma ada di buku pelajaran. Yang sekarang pun sudah jadi mau ditrisilakan dan dekasilakan kalau kita diem aja kemarin. Nah, ini masih bisa dibahas banyak tentang pajak ini. Sebenarnya emang negara habis duit banget atau gimana sih sebenarnya? Habis duit banget. Saya dengar dari beberapa bupati. Bupati-bupati kita itu sudah sejak pertengahan tahun 2020 itu sudah kalang kabut. Mereka bilang, jangankan kami ngurus taman. Taman kan ada biayanya tuh. Ada maintenance perawatannya. Perkotaan, hutan kota. Untuk sekedar bayar tenaga office boy, office girl, yang itu outsourcing aja kita nggak punya duit. Kenapa nggak punya duit? Karena DAU, DAK, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dari pemerintah pusat ke daerah nggak turun, nggak cair. Kenapa nggak cair? Karena nggak ada. Nggak ada. Kemarin kita berpikir bahwa ini, sorry banget ya Mas Jokowi ya, mohon maaf banget. Kita tadinya berpikir pemerintah ini tumbang tahun 2020. Bukan oleh demo besar-besaran. Bukan oleh people power. Bukan oleh Habib Rizik dan kawan-kawan. Bukan. Karena nggak punya duit. Tumbang dengan sendirinya. Paling Agustus, selambatnya Oktober 2020 tumbang. Nggak punya duit. Tapi kenapa sekarang Juni 2021 masih tahan? Karena ada, kalau bahasa COVID, ada ventilator. Siapa ventilatornya? Ventilatornya Bank Indonesia. Bagaimana caranya? Dia cetak uang.
Dipaksa oleh pemerintah pusat, oleh eksekutif cetak uang untuk membiayai segala kebutuhan birokrasi. Nah, caranya bagaimana? Melanggar undang-undang? Iya. Cari cara yang lain. Jadi caranya gimana? BI berkewajiban membeli surat utang yang diterbitkan negara. So gitu ya. Makanya kalau nggak ada dilepas, dijual, udah selesai tamat. Oke. Nah, jadi kalau mau gulingin Jokowi, jangan kerahkan people power. Susah, perlu banyak orang. Baru kumpul 5-10 orang langsung polisi. Covid bubar gitu. Bubar. Tidak sesuai prokes gitu ya. Melanggar prokes. Bukan prokes itu kan, bukan melanggar, itu namanya kejahatan prokes. Kejahatan. Kata jasa penuntut ya. Tapi caranya itu ventilator dicabut, BI selalu berhenti, cetak duit. Selesai itu, Bos. Dan ini masalah, saya nggak pengen disebut memalaki, nanti disangka menghasut ya teman-teman, bahaya ya. Pajak ini kan kata orang gini ya, dulu kan kalau kita lihat itu banyak tempelan-tempelan stiker-stiker ya, rakyat bijak atau orang bijak taat bayar pajak. Taat pajak. Nah, ini apa dengan begini kita harus juga sendiko daul lah, diam gitu. Dan kondisi yang begini atau orang bijak taat pajak itu bagus, slogan yang bagus. Tapi lagi-lagi kan kita bicara soal keadilan. Tadi kita bicara rakyat dirogoh kantongnya semakin dalam. Tangan pemerintah tuh masuk kantong kita lebih dalam. Ada PPN 12%. Ada sembako kena pajak. Ada bahan bangunan juga katanya. Kerikil segala macam ya. Nah, sekarang sisi keadilannya. Tax amnesty mau dijilid 2. Tax amnesty itu namanya, judulnya tax amnesty, pengampunan pajak. Siapa yang diampuni? Orang yang bersalah dalam perpajakan. Siapa yang bersalah? Yang ngemplang pajak, yang bayar pajaknya nggak benar, yang bawa duit keluar. Siapa yang bisa begitu? Orang kaya. Orang kaya. Siapa lagi? Orang sangat kaya. Nah, orang kaya dan orang sangat kaya diberi berbagai kemudahan sampai pengampunan pajak. Sementara kita yang cari beras 2 liter sehari buat makan dari anak istri sekeluarga, pontang-panting dirogoh. Ini mau adil di mana? Mau Pancasila di mana? Nah, termasuk ini setuju nggak sih Bang dengan ngelihat kalau misalnya PPN ini dikenakan juga dengan pendidikan? Padahal prinsip pemerintah itu kan tuntaskan belajar kehidupan bangsa dan tuntaskan pendidikan belajar meningkat dari 9 tahun jadi 12 tahun gitu. Itu yang salah rakyatnya, Bos. Kenapa tuh? Jelas-jelas itu melanggar undang-undang, bahkan melanggar konstitusi. Melanggar konstitusi loh. Dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45, Presiden dan Wakil Presiden bisa dihentikan di tengah masa jabatan. Buka undang-undang kita, Undang-Undang Dasar 45 kita, konstitusi kita, pasal 7A, Presiden dan Wakil Presiden bisa dihentikan tengah jabatan jika melanggar konstitusi, korupsi, melakukan perbuatan tercela yang sekarang lagi dituntut sama TPU ya? TPU di Jakarta Pusat. Iya betul, di Jakarta Pusat. Jadi itu melanggar konstitusi, Bos. Mestinya rakyat melalui DPR memutuskan bahwa presiden sudah melanggar konstitusi. Mestinya dengan itu DPR mengusulkan kepada MPR untuk menggelar sidang istimewa. Mestinya setelah itu MPR menggelar sidang istimewa, kemudian memakzulkan presiden. Ini bukan makar, Bos, Pak Polisi, bukan makar. Ini kita menjelaskan tentang konstitusi tadi. Gitu. Konstitusi. Tapi kan DPR-nya cicing wae. Kalau kata Bang Rizal Ramli, DPR itu jadi PNS. Nggak negeri sipil. Ya, karena gini Bang ini, kalau saya ngelihat dengan pajak ditambah dengan pajak ini dan itu segala macam, kemudian penghasilan rakyat juga semakin sempit dengan adanya ya kita tahu kan ya, jujur lah, pengangguran itu luar biasa terjadi 2 tahun belakangan ini, 2 sampai 3 tahun belakangan ini. Kemudian ketika dipajaknya apalagi orang hamil, ya biaya hamil itu tidak sedikit. Sekarang apalagi ditambah dengan prokes kan gitu. Ya mau lahiran prokes, setelah lahiran prokes, ya mau periksa anak lagi prokes lagi. Nah, sakit pengangguran itu terjadi karena banyak perusahaan tutup. Ya. Dan perusahaan tutup katanya, dan itu terjadi sebelum COVID, Bos. Jangan salah. COVID memang memberi pukulan keras pada industri, betul. Dari sejak 5-6 tahun yang lalu itu sudah terjadi apa yang oleh para ekonom disebut dengan deindustrialisasi. Deindustrialisasi artinya bahwa pertumbuhan industri itu bukannya tumbuh, justru minus, turun. Kenapa? Karena iklim usaha itu ribet.
pajak ini, pajak itu. Mohon maaf teman-teman buruh ya, mohon maaf banget teman-teman buruh. Di mata pengusaha, buruh ini rese, dikit-dikit demo segala macam gitu ya. Dikit-dikit minta kenaikan. Ya, segala macam lah gitu. Jadi para pengusaha yang punya produksi, pabrik-pabrik itu berpikir, gue repot banget bayar pajak, gue repot ngurus buruh yang ribut. Mendingan gue impor. Sama-sama bikin sepatu, sama-sama jual sepatu buatan gue jadi mahal. Iya. Tapi sepatu impor dari Cina, harganya bisa setengah, seperempat. Jadi akhirnya pabrik dia tutup, PHK terjadi di mana-mana, dia jadi importir. Itu menyebab deindustrialisasi. Oh, gitu. Jadi sebelum pandemi COVID 2 tahun terakhir ini sudah terjadi deindustrialisasi. Itu menyebabkan terjadi PHK di mana-mana. Dan itu penyebabnya adalah karena salah urus dalam bidang ekonomi yang di bawah Menteri Keuangan terbalik dunia. Gitu. Namanya siapa namanya? Busri siapa? Sri siapa? Sri Mulyani. Ya, Bu Sri Mulyani. Mudah-mudahan Bu Sri mendengar pendapat kita supaya mikir ulang untuk tidak melakukan, ya masa orang beli mobil 0% masa yang orang miskin ada 12% ya. Oh, saya kemarin lihat ada meme di bawahnya ada tulis mimbar tub. Itu kisah Kaisar Prancis yang berkali-kali mau hidup mewah, dia dari bangsawan-bangsawannya. Raja Prancis yang berhidup mewah dari pajak-pajak rakyat. Pajak jendela, saya baca gila juga ya. Pajak pagar, pajak bangku, dan rakyat semua nerimo, rakyat Prancis. Sampai satu ketika Raja Prancis dan para bangsawan menetapkan pajak garam. Dan karena pajak garam itulah rakyat marah, kemudian mereka revolusi dan dipenggal itu Raja Louisnya itu dan dipamerkan. Ada di meme-nya. Wah, itu inspiratif tuh, bahaya tuh. Kasih tahu mimbar tuh suruh hapus tuh. Iya kan, itu cerita sejarah. Saya takutnya menginspirasi, Bos. Cerita sejarah kan nggak boleh dihapus. Kalau dihapus orang akan hilang ingatan gitu. Kayak misalnya PKI, ya tidak boleh dihapus ingatan sejarah masyarakat Indonesia tentang bahaya PKI di zaman lampau gitu. Tetap waspada ya. Tetap waspada gitu. Nah, ini saran ke Bu Sri selaku Menteri Keuangan Indonesia, apa yang Bang Edi mau sarankan? Nggak ada. Percuma kasih saran. Orang dia lebih pintar, paling tidak menurut saya dia merasa lebih pintar. Gila, bos, gue S3, lulusan Amerika, berkali-kali dapat gelar menteri terbaik dunia, menteri terbaik Asia Pasifik, segala macam. Di orang jalanan, sekolah juga nggak jelas, mau bisa cuaca. Mau saran apa? Ya siapa tahu nanti selepas ini kan dapat gelar profesor kan? Gitu. Profesor. Nggak ada. Itu dia itu ya, Sri Mulyani itu bukan perempuan sembarangan. Betul. Sri Mulyani itu punya mentor dulu namanya Sumarlin, Wijoyo. Siapa lagi? Itu tokoh-tokoh begawan ekonomi semua. Budiono segala itu tokoh-tokoh dahsyat. Itu jagoan neolib Indonesia selama berapa tahun ya? Indonesia itu ekonomi kita dipakai mazhab neolib oleh para pendekar itu. Dan Sri Mulyani adalah penerusnya. Muridnya. Pelanjutnya. Tapi gitu loh. Saya bilang Sri Mulyani itu perempuan luar biasa karena dia bisa menyusul posisi guru-gurunya itu. Sehebat apapun para guru itu belum pernah menjadi pejabat tinggi di Bank Dunia seperti Sri Mulyani. Betul. Direktur eksekutif. Dasar, bos. Pantas Pak Jokowi minta jatuh cinta sama Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan. Walaupun itu karena mohon maaf Mas Jokowi ya. Walaupun Jokowi nggak nyampe. Hal itu nggak nyampe. Jadi apa kata Sri Mulyani? Iya aja, orang pintar, terbaik dunia, saran-sarannya ya diikutin aja. Gitu. Ya. Ini luar biasa teman-teman semuanya. Pendapat Bernas ya di pagi hari. Cuma nama dia aja nih ngomong. Sama saya sama belum pernah ngomong begini nih. Belum. Ngapa tentang pajak nih ya? Ini luar biasa nih Bang Edi nih. Mudah-mudahan nanti teman-teman ya kita berdoa lah ya. Doa itu yang baik-baik, yang positif-positif aja. Ya jangan doa yang aneh-aneh teman-teman semuanya ya. Aneh-aneh itu gimana maksudnya? Ya doa yang aneh-aneh pokoknya. Apa aneh? Ya Allah aneh, ya Allah aneh. Ya yang gitu aja deh. Gitu? Ya gitu. Ya terima kasih Bang Edi. Ketakutan sendiri. Bukan ketakutan.
ini menjaga kode etik jurnalistik. Ya, kalau misalnya ya Allah tumbangkanlah pohon misalnya gitu. Kan nggak boleh pohon tumbang. Nanti kan pengguna jalan banyak yang sengsara dong. Gitu. Pinter dia. Doanya baik-baik kan gitu. Ya, semoga positif hasilnya gitu ya. Positif hasilnya kan banyak kan gitu ya. Ini detak jantung makin kencang, sesak napas makin ini, ya mudah-mudahan tidak COVID teman-teman. Dan kita, insya Allah tidak COVID ya, insya Allah. Ya. Karena khawatir nanti diperiksa juga, dianggap sebagai kebohongan, dihukum 6 tahun penjara nanti dituntutnya ya. Itu saja semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.